Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soli hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu masih pada tema 3A, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Ananda dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar. Yang kedua, Ananda dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri. Yang ketiga, Ananda dapat bersyukur atas tubuh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ananda dapat menyebutkan cara bersyukur atas tubuh pemberian Allah. 5. Ananda dapat menyebutkan pengamalan sila pertama tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang keenam, Ananda dapat melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan. Dan yang terakhir, Ananda dapat menyelesaikan dan membuat soal cerita tentang penjumlahan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai. Yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Menurut kalian, manakah tumbuhan yang tumbuh dengan baik? Apakah tumbuhan pertama ini atau tumbuhan yang kedua? Manakah tumbuhan yang pertumbuhannya kurang baik? Dan apa yang membuat tumbuhan tumbuh subur? Nah, coba perhatikan. Yang satu ini tumbuhannya sedikit layu ya. Sedangkan tumbuhan yang satu lagi tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Kira-kira apa yang membuat tumbuhan ini tumbuh subur? Betul sekali, tumbuhan yang satu ini yang tumbuh subur, tumbuhan ini dirawat dan diberi makanan, serta diberi air. Tumbuhan tumbuh dengan memanfaatkan sinar matahari dan diselingi dengan memberikan air secukupnya ya, yaitu menyiramnya setiap hari. Baik, selanjutnya makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk tumbuh. Tumbuh artinya ukuran tubuhnya bertambah. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan bergizi seimbang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Seperti yang keluarga Nina ini sedang makan, mereka makan dengan makanan yang bergizi seimbang. Ada lauk pauk, ada makanan pokoknya yaitu nasi, ada buah-buahan, sayuran,
dan lain sebagainya. Kalian juga di rumah jangan lupa ya, makan dengan makanan yang seimbang. Nah, makanan yang sehat dan bergizi seimbang, salah satunya tadi sudah sedikit Ustazah jelaskan, yaitu ada karbohidrat, ada buah, ada protein hewani yang berasal dari hewan, ada lemak dan minyak, gula dan garam, protein nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, serta sayuran. Semua makanan ini penting bagi tubuh kita agar tubuh kita sehat dan kuat. Selanjutnya, makanan dengan gizi seimbang membuat tubuh kita sehat dan kuat. Insya Allah, jika Allah menghendaki kita makan makanan yang bergizi dan sehat, maka tubuh kita akan mendapatkan gizi yang baik bagi tubuh kita. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bersyukur atas tubuh ciptaan Allah. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Alhamdulillah, kita telah diberikan tubuh yang sehat sehingga kita dapat belajar dan bermain. Amati gambar berikut. Apakah kegiatan dalam gambar sudah menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Yang pertama, perhatikan gambar yang pertama ini, yaitu menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, berolahraga dengan teratur. Nah, apakah gambar atau kegiatan yang ada pada gambar ini sudah menunjukkan rasa syukur? Ya, betul sekali. Ini hanya salah satu contoh kegiatan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah telah diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Selanjutnya, kita akan menuliskan urutan peristiwa dengan mengamati gambar yang telah diberikan. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan gambar yang ada di sini ya. Nah, yang pertama, apa yang sedang dilakukan Nina di gambar ini? Nah, coba tebak. Lalu yang kedua, apa yang keluarga Nina sedang lakukan? Yang ketiga, apakah sudah terlihat apa yang mereka lakukan di sini? Dan yang terakhir, gambar nomor 4 ini. Nah, setelah kita amati, barulah kita dapat membuat contohnya ya, contoh kegiatan yang dilakukan Nina. Nah, pada gambar 1, kita bisa menuliskan Nina mencuci tangan dengan sabun. Nah, gambar yang kedua perhatikan di sini. Yang mereka lakukan adalah, ya betul, setelah Nina mencuci tangan, lalu Nina duduk di meja makan dan Nina pun berdoa sebelum makan. Nah, kita bisa menuliskan ya di gambar nomor 2 seperti itu. Nah, urutan selanjutnya yaitu gambar nomor 3 yang dilakukan Nina, yaitu Nina makan makanan yang dibuat ibu. Nina makan dengan lahap. Nah, sudah terlihat ya di gambar nomor 3, Nina dan keluarganya sedang makan dengan lahap. Dan terakhir, di gambar nomor 4, setelah selesai makan, Nina meletakkan piring kotor di dapur. Nah, betul kan? Di gambarnya sudah terlihat Nina membawa piring yang akan diletakkan di dapur. Nah, itu adalah cara kita menuliskan urutan peristiwa dengan mengamati gambar. Jadi, gambar yang kita amati
harus berurutan dan kita ceritakan apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita membuat kerangkanya, lalu kita buat paragrafnya. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, tadi sudah kita buat kerangkanya, lalu kita satukan ya agar saling berkaitan. Seperti ini. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera mengganti bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan adik berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan lahap. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Nina membawa piring kotornya ke dapur. Nah, ini dia paragrafnya yang sesuai dengan gambar yang telah kita lihat tadi ya. Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Selanjutnya, bersyukur ketika makan. Selain berdoa, kita dapat bersyukur kepada Allah ketika makan dengan cara berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Ketiga, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang keempat, merapikan meja makan. Yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Lakukan di rumah seperti ini ya soleh-soleha. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan. Saat kelas 2 kita sudah belajar penjumlahan bilangan ratusan ya. Nah, kelas 3 ini sudah memasuki penjumlahan bilangan ribuan. Penjumlahan bilangan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan angka pada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada soal ya, soleh-soleha. 3.435 ditambah 1.213 sama dengan, nah ini dia caranya. Yang pertama yaitu dengan cara bersusun panjang. Tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Contohnya tadi 3.435 kita tulis dulu. Selanjutnya 1.213 kita tulis di bawahnya. Lalu kita jabarkan ya. 3.000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 5. Yang bawahnya 1.000 kita tulis 1.000 ingat ya, ingat nolnya ada 3. Nah, ini 1.000, ini 200-nya kita tulis juga. 200 berarti ratusan itu nolnya ada 2. Nah, yang selanjutnya 10. 13 itu terdiri dari 10 ditambah 3. Di sini 13 ya, berarti ini 10, ini 3 ya. Nah, baru kita jumlahkan. Beri tanda tambah di sini. Kita jumlahkan dari belakang terlebih dahulu ya. 5 ditambah 3, 8. 30 ditambah 10, 40. 400 ditambah 200 sama dengan 600. Dan 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Nah, tinggal kita satukan. 4.000 ditambah 600 ditambah 40 ditambah 8. Maka hasilnya 4.000